Ya, pertama kita menyatakan duka yang mendalam atas kejadian tenggelamnya ya perahu yang membawa wisatawan dari Pulau Tikus ke Kota Bengkulu. Kurang lebih ada 103-104 penumpangnya. Kemudian yang meninggal sekitar 7 orang, yang masih dirawat di rumah sakit 14 orang, dan kita masih mencari ya beberapa yang belum ditemukan. Tim masih mulai dari Pemprov Kota Bengkulu, kepolisian, TNI, semua ya alhamdulillah. Dan kemudian untuk biaya pengobatan yang sedang dirawat di rumah sakit semuanya ditanggung oleh Jasara Harja. Dan bagi yang meninggal tadi juga kita sudah datang ke rumah duka dan juga sudah mendoakan dan melepas jenazahnya, dan proses fardu kifayah juga sudah dilakukan. Ambulan kurang lebih sekitar 15 unit kita sediakan untuk mengantar jenazah sesuai dengan keinginan keluarga ahli musibah. Ada yang diantar ke Sumatera Barat, ada yang diantar ke Jambi, ada yang diantar ke Sumsel, kabupaten-kabupaten, dan itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Dan tadi juga yang meninggal dunia, saya langsung bersama Jasara Harja langsung menyerahkan uang duka senilai 50 juta rupiah. Dan tentu saja tidak ada orang yang menginginkan musibah ini, maka semua menyatakan duka yang mendalam dan mendoakan semoga almarhum almarhumah yang meninggal dunia ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan alhamdulillah yang sedang dirawat di rumah sakit juga sudah nampak begitu lebih semangat. Insya Allah ya, penanganan rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit yang lainnya cukup baik. Dan kelihatan betul bagaimana kemudian sudah mulai pulih yang dirawat, makannya sudah mau, kemudian memang masih ada yang pusing, kemudian mengeluhkan dadanya, tapi insya Allah dokter-dokter dan perawat terbaik melakukan kerja-kerja insya Allah. Pak Gub, tadi kan itu diberikan santunan juga, itu ya. Berapa nilainya Pak Gub untuk para pasien? Kalau untuk pengobatannya semuanya ditanggung, kemudian dari Basnas tadi diberikan juga bantuan juga. Kalau yang meninggal dunia 50 juta. Dan ada satu juga warga kota yang sangat baik menolong, yang sedang juga ada kerja biasa nelayan begitu, tapi ketika dilihat dari musibah kemudian beliau tinggalkan kerjaannya dan kemudian menyelamatkan beberapa korban, walaupun dia sendiri jadi korban, kepalanya berdarah begitu, dan tadi juga sudah dirawat. Dan semua kebutuhan di rumah sakit pun kita tanggung begitu, dan kemudian diberikan juga bantuan karena 1-2 hari ini beliau tidak bisa bekerja, dan tadi juga pemerintah provinsi akan memberikan hadiah juga kepada anak-anaknya yang sedang sekolah, sepatu baru, tas baru, baju baru. Dan secara pribadi juga saya sudah menyampaikan karena rasa bangga memiliki warga yang mau bantu orang lain walaupun susah, walaupun punya masalah, kesulitan, tapi beliau langsung terjun ya, menempuh bahaya, menyelamatkan ya orang yang membutuhkan bantuan. Suaminya diberikan hadiah umroh, istrinya pun tadi diberikan hadiah umroh. Kapan Pak Gub akan berangkat? Segera setelah pulih langsung kita daftarkan, langsung insya Allah bisa berangkat. Satu lagi Pak Gub. Tadi Pak Kapolres sudah melaporkan ke saya bahwasanya kejadian ini tidak boleh terulang kembali. Dan tentu sebagai kepolisian harus menegakkan hukum, dan beliau juga sudah melakukan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan sebagai penegak hukum. Tinggal kepada seluruh masyarakat untuk tetap begitu mendoakan yang terbaik ya. Dan kemudian ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh siapapun di Republik ini, tentu akan ada ya tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan. Dan tentu saja hal yang seperti ini tidak boleh terulang kembali. Ya, kita juga tentu memperketat ya, jadi tidak menutup, karena bagaimanapun juga musibah itu terjadi di mana saja, kapan saja. Tetapi ketika ada kelalaian di sana, ada pelanggaran di sana, harus ditindak. Ya, nanti kepolisian yang menjelaskan. Ya. Jadi ada kewenangan penegakan hukum, ada juga
kewenangan pemerintah begitu. Yang soal hukum tentu akan lebih bijak nanti kita serahkan kepada Pak Kapolres untuk kemudian menjelaskannya. Begitu ya.